Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ini akan menjelaskan mengenai teori interaksi simbolis dari teori komunikasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Nisa Nusyifa. Nama saya Tia Iswara. Nama saya Aidan Fidan Tambahan. Nama saya Dedi Sandaya. Nama saya Mujid Bagus. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Mujid. Jadi yang pertama ada apa itu interaksi simbolis, yaitu suatu cara berpikir mengenai pikiran, diri, dan masyarakat yang memberikan banyak kontribusi di dalam teori komunikasi. Lalu ada teori mencerminkan 3 tema utama dari La Rosa dan Rexach tahun 1993. Yang pertama ada pentingnya makna bagi perilaku manusia. Yang kedua ada pentingnya konsep diri. Yang ketiga hubungan antara individu dan masyarakat. Selanjutnya, dari ketiga tema penting di atas yang telah dijelaskan oleh Mujid menghasilkan 7 asumsi sebagai berikut. Yang pertama, manusia berperilaku berdasarkan makna yang diberikan orang lain terhadap dirinya. Yang kedua, makna yang diciptakan melalui interaksi antar manusia. Kemudian, makna mengalami modifikasi melalui proses interpretasi. Kemudian manusia mengembangkan konsep diri melalui interaksinya dengan orang lain. Lalu konsep diri menjadi motif penting bagi perilaku. Lalu manusia dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial. Kemudian yang terakhir struktur sosial terbentuk melalui interaksi sosial. Selanjutnya ada konsep penting dalam teori interaksi simbolis. Yang pertama ada pikiran, yang kedua ada diri, dan yang ketiga ada masyarakat. Di sini ada pikiran. Pikiran adalah kemampuan menggunakan simbol-simbol dengan makna sosial umum. Dalam teori ini juga disebut juga bahasa sangat berpengaruh sebagai sistem berbagi simbol verbal dan nonverbal. Lalu diri diartikan sebagai kemampuan untuk merefleksikan diri kita sendiri dari perspektif orang lain. Lalu di sini ada masyarakat. Interaksi berlangsung dalam struktur sosial yang dinamis yang biasanya kita sebut sebagai budaya atau masyarakat. Ya, jadi jurnal ini tuh menceritakan tentang suatu kelompok anti hoax yang bernama Grup Forum Anti Fitnah Hasud dan Hoax atau FAFHH. Nah, jadi di kelompok ini itu ada admin, ada anggotanya, dan juga ada moderatornya. Nah, tugas mereka ini itu untuk menyaring berita-berita di luar sana, karena berita di luar sana kan tidak semuanya dari pakar yang khusus. Bisa saja berita dari luar sana itu ada yang hoax dan juga ada yang bukan. Nah, keterkaitan jurnal tadi dengan si interaksi simbolik ini adalah adanya gambaran informasi yang diubah untuk menyesuaikan dengan suatu kesimpulan simbol spesifik. Informasi itu dapat berupa lisan, tulisan, gambar matematika, atau berbagai bentuk bahasa dan lainnya. Karena pesan itu kan, informasi itu kan tidak cuma berupa pesan ya, ada juga berupa tulisan dan juga gambar-gambarnya di sana. Nah, di situ perspektif dari masyarakat berbeda itu termasuk dari si responnya. Karena kan perspektif masyarakat yang berdiskusi di dalam si grup ini itu termasuk respon dari masyarakat tersebut. Oke, kita mundur sedikit untuk membahas jurnal yang tadi sudah disampaikan oleh Tia rangkumannya. Di sini jurnal tersebut itu kita kaitkan dengan teori penting dalam teori interaksi simbolis. Yang pertama itu ada pikiran. Apa sih keterkaitannya si jurnal tersebut sama pikiran ini? Kan dalam menyampaikan berita entah itu hoax atau enggak, tapi kan nanti sudah kita bahaskan berita hoaxnya ya, gitu. Di sini ada sistem berbagi simbol verbal dan nonverbal. Pasti dalam menyampaikan informasi tersebut mengandung apa ya? Ada simbol verbal dan nonverbalnya gitu. Entah dia berbicara langsung atau menyampaikannya melalui chatting atau internet gitu ya. Lalu yang kedua ada diri. Poin di diri ini misalnya kemampuan untuk merefleksikan diri kita sendiri dari perspektif orang lain. Karena setelah adanya penyebaran informasi hoax tersebut, berarti akan muncul perspektif-perspektif dari orang lain mengenai berita tersebut gitu kan. Selanjutnya ada masyarakat. Interaksi berlangsung dalam struktur sosial yang dinamis yang biasa kita sebut sebagai budaya atau masyarakat.
tersebut dapat dikaitkan dengan poin ini karena yang menyebarkan informasi tersebut itu dari masyarakat dan juga yang menerimanya itu dari masyarakat itu sendiri. Gitu. Baik, mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum.